Selamat siang, salam mulia, salam budaya. Teman-teman, dalam pertemuan kali ini saya akan mensejarahkan ya tentang sebuah makanan yang bernama kupat, yang dahulu sebelum Masehi itu bernama sekupat, teman-teman. Teman-teman, beberapa tahun yang lalu saya sering mendengar orang-orang berkata ingin kembali ke ajaran Jawa, ingin kembali ke Jawa, atau ingin kembali bangkitnya Jawa Dwipa. Oke teman-teman, kali ini saya akan membacakan tentang sejarah makanan kupat atau sekupat ya, yang ditulis oleh keluarga Badra. Keluarga Badra adalah keturunan sang pembabat tanah Jawa Dwipa ini, teman-teman ya. Baik teman-teman, akan segera saya bacakan. Seperti ini bacaannya teman-teman ya. Sekupat dalam kurung kupat adalah masakan khas asli Jawa. Pertama dibuat sejak Jawa Purwalingga Pranata. Masakan yang dimasak di awal tahun baru Jawa Dwipa 1 Kawit, yang dirayakan di pesisir pantai Laut Lasem Rembang dan di rumah-rumah para penduduk di se-Jawa Dwipa dalam kurung negeri Laut Selatan atau Nanhai. Perayaan ini disebut perayaan Labuhan Tahun Baru Kawit Jawa Purwa. Dalam Labuhan dan Kawit adalah dua peristiwa berlabuh, dan Kawit menjadi bangsa baru bernama bangsa Jawa Dwipa. Setelah prosesi labuhan akan diteruskan dengan acara kawitan dengan mengeluarkan gunungan wiji dadi oleh keluarga Badra atau Dangyang Badra atau Sangyang Badra untuk dibagikan oleh semua yang hadir. Setelah itu sapi kerbau dibancain dalam kurung bancaan, juga dipakai kupat, lepet, lontong, lupis, dan lehernya dikalungi kupat lepet, sehingga tradisi ini disebut juga tradisi ngalungi. Semua rumangkang sejenis kerbau, sapi, kuda, semua hewan piaraan diselamatin. Yang dikasih hormat yaitu Danyang Pengalasan atau Sangyang Pengalasan, penjaga hutan dan pemelihara binatang seperti gadung awuk, kolodipo, ketepeng rengas, gendoyono, keluntung waluh, paing pait, pulang geni, biar tidak meridu yang memelihara hewan. Jadi sebelum si Kalijaga memakai kupat, makna asli dari kupat itu untuk labuhan kawit dan untuk bancaan hewan berkaki 4 dalam kurung sekupat. Garis miring suku papat. Dan sayurnya itu biasanya bukan daging, akan tetapi
sayur rebung bambu ori dalam kurung bambu yang berduri, bukan bambu belo atau petuk. Walaupun bisa dimasak rebungnya, tetapi sayur kupat itu rebungnya bambu duri, karena harapan dari sayur itu biar bangsa Jawa dalam hidup berkarya di bumi Jawa Dwipa hidup penuh kemakmuran, kebahagiaan, kesehatan, mulus sampai ujung langit, dalam kurung sampai tercapai semua tujuan. Jadi, jauh sebelum kedatangan bangsa Saka Sekitia yang menjajah negeri Jawa, tradisi ini sudah ada. Sumber Badra Kanda dalam kurung keluarga Badra. Jadi seperti itu teman-teman ya, sejarah masakan yang bernama kupat atau sekupat yang sudah ada sejak Jawa Purwa, yang biasa dilestarikan atau dilakukan ketika labuhan atau tahun baru kawit yang diadakan di daerah yang sekarang bernama Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi dengan cerita atau tulisan yang ditulis oleh keluarga Badra, ini kita jadi tahu tentang sejarah masakan yang bernama kupat atau sekupat. Dan bagi kita, termasuk saya yang dulu sering mendengar banyak orang mengatakan ingin bangkit Jawa Dwipanya, ingin kembali ke ajaran Jawa Dwipa. Nah, dengan cerita yang saya bacakan ini, kita tahu dan mulai mengerti sejarah yang sesungguhnya. Ternyata kupat atau sekupat itu bukan tradisi dari tahun 1500-an, akan tetapi jauh sebelum Masehi, tradisi kupat atau sekupat itu sudah dilakukan oleh bangsa Jawa Dwipa atau negeri Laut Selatan atau Nanhai untuk memperingati hari labuhnya kapal dari Kahyangan dan menjadi bangsa baru bernama bangsa Jawa Dwipa, dan sekaligus menjadi tradisi kalungan untuk mengalungi hewan piaraan seperti sapi, kambing, kerbau, kuda, dan lain-lain. Baik teman-teman ya, sekian, semoga berguna. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa.